Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedan religi. Selamat datang di podcast Media Center Haji Embarkasi Medan. Bersama saya Juliana Wahyuni Siregar yang akan memandu acara pada hari ini. Kabar haji kali ini kita akan membahas seputar kesehatan jemaah calon haji Embarkasi Medan. Pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita. Kami persilakan Pak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Zakirman, asal instansi dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan atau disingkat BBKK Medan. Di kepanitiaan Haji Embarkasi Medan ini saya diberi amanah sebagai koordinator Sisko Hatkes dan Surveillance Epidemiologi. Demikian Mbak. Apa kabar Pak kira-kira hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja ya Pak. Boleh. Ke pertanyaan seputar tentang kesehatan haji tadi. Di sini saya ingin bertanya nih Pak. Persiapan apa yang diperlukan jemaah sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan di asrama haji? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Persiapan yang sebaiknya dilakukan oleh jemaah haji sebelum masuk embarkasi itu kan mereka sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan ya sebelum masuk asrama haji. Kalau nggak salah itu ada 2 kali pemeriksaan. Yang pertama itu di puskesmas untuk pemeriksaan dasar, mungkin ada juga pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan tingkat kemampuan aktivitas fisik bagi lansia. Dan kemudian ada pemeriksaan lanjutan di rumah sakit kalau misalnya ada temuan persoalan di pemeriksaan yang pertama di puskesmas tadi. Jadi itu ada 2 kali pemeriksaan. Dan persiapan untuk ke embarkasi itu mestinya ketika ada temuan masalah kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit, ini yang harus memang betul-betul disiapkan dan diperbaiki kalau misalnya ada temuan. Kalau misalnya sehat semua, aman-aman semua, ya sebaiknya itu dipertahankan. Jadi ketika masuk embarkasi, ini memang sudah benar-benar fit, artinya nggak ada halangan apapun yang bisa menghalangi jemaah ini untuk berangkat dari segi kesehatannya, dari segi kesiapan mentalnya. Mungkin persoalan-persoalan di rumah, di lingkungan itu sudah ditinggalkan. Jadi masuk asrama haji itu betul-betul memang niatnya untuk ibadah dan mempersiapkan fisik dan mentalnya. Mungkin itu Mbak Yuni. Terus Pak, kalau misalnya untuk vaksin ya Pak ya, berapa lama baiknya divaksin meningitis atau polio Pak? Berapa lama ya? Iya. Baik, kalau di persyaratannya itu di Permenkes 15 tahun 2016 terkait di TOA, itu ada persyaratan minimal hari untuk dia masa penyuntikan sampai dengan masa keberangkatan. Jadi maksudnya begini, kalau dia suntiknya misalnya seminggu sebelum masuk asrama atau masuk embarkasi, itu masih belum diperbolehkan karena batas minimalnya itu adalah 10 hari, idealnya 14 hari. Itu juga didukung oleh penelitian yang dikeluarkan oleh ITAGI. ITAGI itu adalah perkumpulan ahli-ahli imunologi Indonesia dan internasional. Jadi mereka juga memberi rekomendasi untuk orang yang disuntik atau diberi vaksin atau imunisasi, itu sebaiknya memang men-spare waktu itu 10 hari sebelum imun dalam tubuhnya itu benar-benar terbentuk. Jadi kekebalan tubuh, pemberian imunisasi itu kan untuk menimbulkan kekebalan tubuh terhadap vaksin yang diberikan, sehingga 10 hari inilah ditemukan batas minimal imun itu terbentuk, kekebalan tubuh itu terbentuk. Jadi memang dianjurkan sebaiknya minimal 10 hari, kalau idealnya 14 hari sampai memang betul-betul fit, betul-betul mantap kekebalan tubuh kita. Karena yang di sana tuh yang kita datangi itu adalah memang orang-orang dari seluruh dunia yang kita nggak tahu nih apa-apa saja penyakit di badannya, gitu kan. Jadi itu kita perlu betul-betul mempersiapkan diri jemaah ini memang kebal lah terhadap penyakit yang ada di sana, seperti itu. Jadi minimal 10 hari lah. Oke Pak. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Apakah pemeriksaan kesehatan akhir ini wajib bagi seluruh jamaah calon haji yang baru sampai di embarkasi? Ya. Kalau dibilang wajib ya sangat wajib ya Mbak, karena aturannya itu bilang seperti itu. Jadi kita ada Permenkes 62 tahun 2016 yang menyatakan
pemeriksaan kesehatan itu ada di 5 tahap. Tadi itu pemeriksaan pertama di puskesmas, yang kedua di rumah sakit lanjutan, yang ketiga itu di embarkasi yang kita sekarang ini, yang keempat itu di rawatan darurat. Kalau misalnya ada masalah apa-apa kita tindakan di sini. Kalau memang perlu rujukan kita rujuk ke rumah sakit dan itu termasuk rawatan rujukan. Jadi ada 5 pelayanan kesehatan yang memang wajib kita laksanakan terhadap jemaah ini. Jadi itu memang salah satu amanah dari pemerintah untuk kita laksanakan terhadap jemaah haji. Seperti itu. Oke Pak. Terus resiko yang terjadi jika jemaah tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan gimana Pak? Ya, kalau resikonya ada 2 aspek ya. Yang pertama dari jemaah haji sendiri. Kalau misalnya dia tidak, misalnya lah lolos, kita nggak tahu nih dia mau lewat jalur mana, tiba-tiba nggak periksa kesehatan ternyata, ya kan, berangkat dia ke sana. Nah, risiko terhadap jemaah itu sendiri yaitu tadi dia akan mengalami yang namanya ketularan penyakit. Kalau misalnya dia di keramaian itu kan kita tadi saya bilang nggak tahu kita apa-apa saja jemaah itu yang di dalam badannya masing-masing kan, apalagi di luar negeri itu banyak penyakit-penyakit yang memang sangat menular dan sangat berbahaya bagi masyarakat kita gitu, sehingga dikhawatirkan mereka akan tertular penyakit itu dan karena ada beberapa penyakit yang memang belum ada di Indonesia, jadi kita memang belum tahu cara penanganannya dan belum siap untuk menyediakan obatnya seperti itu. Jadi kita khawatirkan ketika dia kena tertular penyakit dari sana, dia akan susah untuk kita atasi gitu. Jadi itu dari sisi jemaahnya itu sendiri. Kemudian dari sisi pemerintah, dari sisi kita, ketika dia pulang ke Indonesia membawa penyakit tersebut kan ada namanya masa inkubasi. Ketika dia tertular penyakit, dia nggak langsung sakit, nggak langsung muncul gejalanya, tapi diem dulu nih di badannya. Nah, dia tetap sehat-sehat aja, pulang ke Indonesia sehat, tapi sampai di rumah, sampai di kampung baru muncul gejalanya. Nah, jadi itu akan membahayakan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Kalau Mbak ingat kasus COVID kemarin ya, itu bisa terjadi lagi seperti itu, yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi apalagi imun tubuhnya nggak kuat ya. Tadi itu ya mungkin dia nggak divaksin karena nggak periksa kesehatan kan. Kan kalau pemeriksaan kesehatan ketiga ini kan kita memastikan dia kondisinya sudah divaksin atau belum, kemudian kondisinya layak untuk terbang atau tidak, gitu kan. Nah, karena ini penerbangannya cukup lama, memakan waktu 8-9 jam, ini juga perlu kita periksa kondisinya betul-betul fit untuk terbang. Ada kasus-kasus atau kondisi-kondisi yang memang nggak boleh sebenarnya di penerbangan itu, apalagi penerbangan lama, seperti hipertensi, gitu-gitu kan, seperti gula. Nah, ini yang perlu kita handle, kita atasi di asrama haji ini untuk pemeriksaan ketiganya sebelum dia memang terbang ke sana gitu. Jadi itu Mbak. Selanjutnya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap jemaah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan akhir di embarkasi Haji Medan ini, Pak? Rata-rata kalau dari pengalaman kita kemarin dan kita sudah buatkan SOP-nya, untuk satu orang jemaah itu memakan waktu sekitar 5 menit. Nah, tapi itu yang dalam keadaan normal, dalam keadaan jemaah itu sehat-sehat aja, tidak ada persoalan berarti. Tapi ketika ada untuk pemeriksaan khusus wanita usia subur ya, kita kan ada melaksanakan pemeriksaan tes kehamilannya gitu kan, untuk melihat hamil atau tidak, kemudian usia kehamilannya berapa, itu kan ada lagi di syarat penerbangan dan syarat vaksinasi kan. Nah, itu bisa lebih panjang lagi, bisa 7-9 menit seperti itu. Kalau dia ada gangguan kesehatan yang memerlukan rujukan, itu bisa lebih lama lagi tergantung kondisi penyakitnya masing-masing. Selama beberapa kloter yang sedang dan sudah berjalan selama ini, sudah beberapa yang gagal untuk berangkat, dan kira-kira penyakit apa saja yang berpotensi jemaah dirujuk ataupun tidak naik terbang? Kalau sampai kloter 8 kemarin ya baru berangkat, tadi pagi ya baru berangkat ya. Itu kalau yang kita bilang gagal berangkat tuh nggak ada Mbak, tapi memang ada yang tunda berangkat. Jadi misalnya dari kloter 1 ada masalah kesehatan, kita rujuk, ternyata nggak selesai, dia akan ditunda ke kloter berikutnya. Itu masalah kesehatan kira-kira apa, Pak? Iya, biasanya kalau yang kita rujuk ya, itu masalah kadar gula darah yang tinggi. Jadi dia diabetes mellitus yang tidak terkontrol, istilahnya seperti itu. Jadi dari hasil pemeriksaan kita temukan gulanya itu 350 ke atas. Nah, kalau dari sisi keilmuan kedokterannya itu kan
termasuk kategori atau kriteria yang gulanya tidak terkontrol, kadar gula darah tidak terkontrol. Jadi kita upayakan kita upayakan diturunkan gulanya sampai kadar yang kita harapkan ya, di antara 350 sampai 200. Nah, ini yang kita lakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Karena kita tidak bisa melaksanakannya di asrama haji ini karena keterbatasan anggaran pada tahun ini. Kemudian kalau misalnya sampai saat keberangkatan atau batas akhir misalnya tutup dokumen ya, kan di pihak maskapai atau pihak Kemenak juga mempunyai time limit ya untuk menarik dokumen, menarik data segala macam. Itu jika sudah teratasi kadar gula darahnya tadi, itu kita kirim balik ke kloternya. Jadi bisa berangkat dengan kloternya. Tapi kalau misalnya pada saat ini ditentukan belum juga mendapatkan hasil yang optimal, kita tunda mereka jemaah ini gitu. Selain gula juga kita ada hipertensi, darah tinggi, tapi itu agak cukup cepat lah seperti itu. Kemudian ada yang kemarin ada yang anemia ya, kurang darah, HB-nya di bawah 9. Itu kita rujuk ketika sampai rumah sakit, diberi infus atau mungkin naik dia HB-nya. Walaupun belum transfusi seperti itu, jadi kita balikkan ke kloternya, kita berangkatkan. Jadi banyak beberapa yang kita tunda, termasuk yang kemarin yang vaksinnya belum memenuhi 10 hari. Nah, itu termasuk yang kita tunda. Jadi itu berangkat ke kloter berikutnya, seperti itu, Mbak. Kalau untuk jemaah calon haji yang dirujuk pada saat pemisahan akhir, apakah otomatis ditunda keberangkatannya atau bagaimana selanjutnya? Lalu bagaimana dengan proses pembiayaannya? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia misalnya bisa diatasi sampai batas waktu penarikan dokumen tadi, itu kita kembalikan ke kloternya dan bisa berangkat. Jadi kita keluarkan surat layak terbangnya. Jadi, tapi kalau misalnya melewati batas waktu, ya kita kasih toleransi lah sampai misalnya mungkin masuk ke aula upacara pemberangkatan, kan masih bisa ini kan dokumennya mungkin dari segi paspor dan manifest. Kadang-kadang pihak Garuda mungkin belum menentukan waktunya lebih awal gitu. Nah, kita nggak bisa menyelesaikan ini di waktu yang ditentukan oleh maskapai kan. Jadi ini kita tunda gitu, terpaksa kita tunda. Kita tidak keluarkan surat layak terbangnya, tapi kita keluarkan surat tundanya gitu kan. Nah, untuk pembiayaan. Pembiayaan. Nah, kalau kita rujuk dia ke rumah sakit mitra kita yang sudah kerjasama, itu pembiayaan kalau dia bawa KTP atau kartu BPJS ditanggung oleh BPJS. Jadi rumah sakitnya akan mengklaim ke BPJS. Namun ada satu kasus kemarin ternyata BPJS-nya nggak aktif. Nah, ini jadi persoalan kita sebenarnya. Cuman karena memang waktunya terbatas dan jemaahnya juga mau kita berangkatkan, dengan sangat terpaksa ini jemaah pakai biaya mandiri jadinya karena BPJS-nya nggak aktif, sayang sekali ya. Tapi kalau ditanya sama jemaahnya memang dia nggak bayar gitu. Jadi nunggak ada tunggak ke BPJS sehingga dia harus bayar pribadi. Nah, itu yang kita sayangkan. Ya, bermanfaat sekali BPJS ternyata ya, Pak. Iya, mungkin bisa disampaikan untuk kloter berikutnya ya supaya bayarlah BPJS-nya dulu gitu. Terasa kalau misalnya udah masuk rumah sakit ya, Pak ya. Betul. Sama ini mungkin sepele ya kan. Iya. Terus Pak, apakah jemaah calon haji boleh untuk membawa obat-obat yang biasa mereka minum? Terus apakah semua obat-obatan itu boleh dibawa, termasuk yang berbentuk suntikan, cairan atau spray? Ya, kalau untuk bawa obat itu sangat boleh sekali, karena jemaah ini setiap individu punya karakteristik masing-masing terhadap obat. Nah, jadi kita sangat anjurkan obat yang biasa dia minum sewaktu di kampung atau di rumah, kalau memang ada penyakitnya, silakan aja dibawa gitu. Selama memang memungkinkan untuk jumlahnya cukup untuk 40 hari. Jadi nggak boleh berlebih juga gitu kan. Nah, ini ada nanti di urusan di pabeanannya, di bea cukainya nanti akan bermasalah. Nah, ketika jumlahnya kami anjurkan memang cukup untuk 40 hari, silakan dibawa. Persoalannya kalau dia butuh obat yang memerlukan injeksi atau suntikan. Nah, ini obatnya boleh dibawa, tapi injeksinya atau jarumnya ini nggak boleh sama jemaah gitu. Jadi harus dititipkan ke petugas kesehatan kloter seperti itu. Jadi dicatat di dalam buku daftar obat. Ini obat jemaah nomor sekian, tapi nitipnya ke
petugas Berarti hanya kesehatan. suntikan doang ya Pak yang Suntikan kalau ya, misalnya spray nggak masalah, yang spray nggak ada kayak masalah. asma ya kan Nggak Pak? ada masalah ya. Berarti aman lah Iya. ya Pak. Kadang yang tidak boleh itu yang bentuk oksigen. Oh, Ada orang iya. sesak nafas, dia pengen bawa oksigen yang tabung itu ada Iya. ya. Nah, itu nggak boleh. Itu dilarang di penerbangan, takutnya ada ledakan atau apa gitu kan, sama seperti korek api gas itu ya, mancis gitu-gitu, itu nggak boleh. Dianggap sama itunya. Oke Pak, ini yang terakhir nih Pak. Iya. Kira-kira ada nggak pesan dan harapan Bapak untuk jemaah calon haji di embarkasi Medan kita ini? Ya, baik. Kalau pesan jemaah ini kan lama ya masa tunggunya, Mbak ya, dari mulai daftar, kemudian pemberangkatan. Yang tahun ini saya tanya kemarin sampai 12 tahun ya. Jadi alangkah sayangnya ketika sudah lama nunggu justru kesehatannya drop gitu. Jadi pesan saya, kalau bisa memang dijaga betul kesehatannya itu, dan saat pemeriksaan kesehatan itu betul-betul dijalani. Jadi ada temu masalah kesehatan ya disilakan diperbaiki gitu dengan maksimal gitu. Konsultasilah dengan dokter-dokternya, spesialis-spesialisnya begitu kan. Jadi pemeriksaan kesehatan ini yang disediakan oleh pemerintah ini memang untuk jemaah, untuk melancarkan ibadah jemaah. Nanti yang susah jemaah sendiri kalau tiba-tiba ada masalah kesehatan, apalagi di Arab Saudi kan itu sangat-sangat crowded ya kita bilang ya, di negeri orang, kita sakit, kadang udah masanya pulang kita belum bisa pulang gitu kan. Nah, itu sangat-sangat ya iya, gitu, sangat-sangat ini. Kalau kita pengennya sih semua berangkat, kalau kita pengennya semua berangkat, tapi itu tadi kondisi kesehatan dia tidak memungkinkan dia sendiri untuk ibadahnya lancar di sana. Itu yang kita takutkan, kita cegah. Dan kemudian teman-temannya juga kita khawatirkan jadi terganggu semua kan, karena gara-gara satu orang, satu rombongan bisa jadi mungkin terlambat melontar atau terlambat tawaf gitu-gitu kan. Nah, ini jadi persoalan. Jadi pesan kami memang jemaah ini betul-betul menjaga kesehatan dengan benar ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan. Kalau ada saran atau ada masukan atau ada instruksi selanjutnya dari dokternya, ya diikutin gitu sampai di asrama haji udah bawa obat, kondisi kesehatan sudah membaik itu prepare untuk diri sendiri itu harusnya lebih siap ya kan Pak. Memang ini kan ibadah untuk diri sendiri sebenarnya kan, cuman karena kita ditugaskan untuk menjamin ibadah mereka lancar, inilah kita beri masukan-masukan kepada mereka. Oke, iya, Pak. kemudian ya apa tadi pesan dan harapan. Harapan ya, harapannya tadi itu ya. Hampir mirip lah ya, kalau harapan kita mudah-mudahan jemaah kita walaupun dengan kondisinya yang banyak masalah lah ya kita bilang problem lah ya Pak. Tapi karena usaha kita mungkin sudah maksimal, sudah optimal, kita serahkan kepada yang di atas untuk ya urusan berikutnya lah gitu kan. Ya harapan kami jemaah kita ini mendapatkan haji dan hajah yang mabrur, lancar ibadahnya, mudah-mudahan pulang juga sehat-sehat semuanya. Amin, masalah, amin gitu. ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bapak Dokter Zakirman sudah meluangkan waktunya dan menjelaskan seputar kesehatan jemaah haji embarkasi Medan ya Pak ya. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi.